orang. Tunggu dulu, dia udah online belum? Gimana cara nambah? Iya itu, bersama. Nih. Tapi kan dia belum online, Kak. Yang mau kakak temenin live itu belum Dia online. harus online juga. Iya. Terima kasih mbak-mbak yang udah mulai gabung. Aku kelihatan nggak? Kelihatan? Maaf, ini IG-nya di kamar. Lupa lagi. Halo Mbak Santi, Mbak Rina, Mbak Afra, apa lagi? Wah, udah banyak yang join ya. Makasih Mbak Rina, Mbak Santi, Afra yang udah mau gabung di join IG live aku sama Mbak Kiki. Halo Kila. Mau dimulai aja atau gimana? Ya Mas Kak, mulai boleh. Ya. Aku mulai ya. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Mbak-mbak yang udah mau bergabung, ngeluangin waktu makan siangnya untuk ngomin bareng aku dan Kak Ratna. Eh, Hari ini aku Kiki dari Dinar Oil kolaborasi dengan Kak Ratna dari Natural Authentic Oil. Kami akan membahas tentang peppermint. Silakan Kak Ratna perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ratna dari Natural Authentic Oil. Kali ini aku dan Kiki dari Dinar Oil akan membahas tentang oil ini peppermint. Oil peppermint ini ada di PP biasanya. Terus aku sambil lihat contekan.
Nah, ini merupakan salah satu tumbuhan hibrida dari watermint dan spearmint. Oh, bener nama botaninya Metapiperita ya, bukan ya, Kak? Iya benar, Metapiperita. Iya. Dari famili Lamiaceae itu dari tumbuhan mint sih biasanya. Tumbuhan Nah, ini tuh kayaknya udah lama ya, tumbuhan yang udah tua. ya, tumbuhan ini itu ditemukan eh, di makam-makam di Mesir kuno itu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Kalau yang aku baca sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Hmm, banyak juga sejarahnya ya, Kak, yang kita nggak tahu. Taunya cuma pakai aja buat seger gitu. Ya, benar. Jadi selain dari di Mesir kuno, ini juga banyak terdapat di Cina, Jepang, dan tumbuhan Mediterania gitu. Contohnya. Hmm. Kalau kita udah tahu sejarahnya, kegunaannya apa aja, Kak? Selain kita pakai untuk diffuser gitu kan, Nah, atau kalau oles-oles. kalau aku biasanya itu peppermint ini tuh aku suka pakai buat aku campur ortois atau enggak sama VCO buat minyak pijit. Terus aku bisa campur di lotion. Biasanya aku pakai kalau misalnya aku mau keluar pada saat aku keluar kena matahari gitu biar berasa adem aja sih sebenarnya, biar berasa segar. Hmm. Juga dipakai setelah kita olahraga gitu biar badannya rileks gitu. Biar semeriwing ya, yang Benar. siang. Panasnya tapi bikin adem. Ya, kan ini bisa jadi itu human diffuser kalau kata Mbak Tata. Oles satu tetes di telapak tangan, pakai di seluruh badan. Bener. Berasanya semuanya. Jadi berasa kita bawa AC portable. Iya, apalagi kena angin tuh. Nah, kalau itu kan dari aku ya. Kalau Mbak Kiki biasanya pakai peppermint ini, selain itu apa aja yang biasa dipakai? Kalau aku kan ada vertigo, jadi sering banget tuh pusing sama sakit kepala. Kalau aku sering, oh ya, kalau aku sukanya tuh karena kepala itu, kalau di kepala itu berasa adem. Jadinya kalau aku seringnya ngolesnya di kepala, selain dihirup sama dioles-oles di badan, aku biasanya dioles ke kepala. Gitu, Kak. Aku lebih sering pakai itu sih untuk dihirup. Iya. Terus peppermint selain itu peppermint ini juga aku taunya dia bisa menghilangkan bau jadi aroma. Jadi ketika kita diffuse itu aroma yang apa yang keluar itu jadi aroma mint jadi menyamarkan aroma bau-bau gitu deh. Gitu. Ya bisa bikin netral juga ya bau-bau yang nggak sedap itu. Iya benar. Itu kayak ada pertanyaan deh. Bisa dibacain nggak Mbak Ki? Aku nggak bisa lihat soalnya. Ah, ada Atau pertanyaan. ada yang mau menambahkan tentang manfaat peppermint dan kegunaan-kegunaan yang biasa dipakai selain yang sudah aku dan Mbak Kiki jelaskan. Ya, mungkin mbak-mbak yang lain bisa bantu memberikan informasi terbaru nih. Kalau aku kan masih awam banget nih untuk oiling. Sama Mungkin dari Mbak. mbak-mbak bisa share pengalaman atau khasiatnya. Piperita. Oh ada ya Mbak ya nama bayi Piperita dari Mbak Santi nih. Kenapa? Kenapa kata Mbak Santi terus wonderingnya kenapa nggak pernah dengar ada bayi dinamain Piperita? Soalnya nanti jadinya Mbak Imin, Mbak. Kalau di oil-oil lain juga peppermint ini sering dijadiin campuran ya Mbak ya? Iya benar ada Di beberapa di kayak di oil oil blend itu juga ada peppermintnya sebagian kayak di
Away itu kayaknya kalau nggak salah ada peppermintnya. Terus wintergreen. Itu sih. Di tips aja ada ya tips yang untuk hand sanitizer-nya. Kalau nggak salah tuh aku baca ya, ada kandungan peppermintnya juga. Kalau kita bikin Kak Ratna, tadi buffering. ya, jadi kalau untuk DIY Ada. aku biasanya campur kayak aloe vera, terus tea sama peppermint sih, bukan eh, yang living itu bukannya bikin adaptive hand sanitizer, itu kayaknya masih NFR Oh, deh. oh Jadi gitu. belum. Jadi kita bikin DIY biasanya DIY-nya itu dari tea sama peppermint. Kalau aku biasanya dari tea, peppermint sama aloe vera. Campur air sedikit. Ada Alfra nih nanya, peppermint bisa bikin fokus ya Mbak kalau di diffuse apa malah bikin sejuk? Ya, kalau peppermint itu kalau aku biasanya bisa mempertinggi kayak fokus, terus bisa bikin sejuk juga. Jadi kalau misalkan kita panas, terus lagi udara panas, terus kita diffuse peppermint, ini itu jadi kayak ruangannya tuh berasa dingin. Terus kan kalau pikiran kita jernih gitu, terus fokus kita kan lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih tinggi gitu. Kalau menurut aku gitu. Dari pengamatan aku Iya sih kalau begitu kita, kan sama aku pakai. ya kalau kita tenang kan jadi lebih fokus kan ngerjain apa-apa. Tapi untuk bayi aman nggak Mbak? Kalau bayi yang aku tahu itu belum disaranin, tapi kalau memang urgent sekali itu bisa didilut. Jadi lebih banyak fisiknya daripada peppermintnya, tapi tetap dicoba di ibu dulu. Karena kan ini Gitu. termasuk oil ya, oil yang panas, walaupun kita berasanya sejuk, tapi ini tetap oil yang panas, termasuk hot oil. Jadi tetap harus didilut sih kalau untuk bayi. Kalau untuk ibu hamil, Kalau di sini tuh ada ingredientsnya, kalian bisa buka. Jadi di sini nih, ini kan bisa dibuka nih ingredientsnya. Nah, ini bisa dibaca nih ya di sini. Nah, di sini perhatian, hindarkan dari jangkauan anak-anak hanya untuk pemakaian luar. Hindari kontak dengan mata dan selaput. Jika Anda sedang hamil, menyusui, minum obat, atau memiliki gangguan medis, konsultasi dengan profesional. Jadi kalau mau pakai ibu hamil atau yang ada yang seperti tadi disebutkan di sini, itu bisa konsultasi dulu dengan dokternya. gitu. Berarti kita bisa baca di sini ya ketentuannya baru disesuaikan dengan penggunanya. Iya. Nah, Wih, itu ditulis tidak dibuat untuk penggunaan pada bayi. Jadi buat bayi masih belum disarankan. mm-mm. Nih, di sini nih. Tidak dibuat, kelihatan nggak ya? Nih, coba aku share. Nah, ini. Jadi ini memang nggak disarankan untuk bayi. Tapi kalau memang diperlukan, itu boleh, tapi dilutnya dengan banyak. Jadi misalkan 1 tetes campur dengan 2 sendok makan gitu. Tapi tetap 2 sendok makan VCO atau fisik, tapi tetap dicoba di ibu dulu sekiranya panas atau enggak. Biasanya bagian sensitif pada kulit kita itu ada di belakang telinga sama di sini nih. Nah, ini bisa dicoba di ibu. Biasanya kalau kulitnya merah berarti itu kan biasanya agak panas kayak, jadi harus ditambahin lagi, didilut lagi gitu. Kalau untuk di diffuse juga harus dihindarin ya untuk bayi. Kalau kita nge-diffuse peppermint.
Kalau aku biasanya kalau untuk bayi itu diffusnya 15 menit itu jadi sebelum bayi masuk ke kamar itu kita diskusi dulu di ruangan 15 menit terus kita matikan, tunggu sampai sekitar 30 menit baru bayi masuk ruangan. Oh Karena gitu. kalau untuk oil essential oil itu kalau untuk bayi memang belum, maksudnya bukan nggak terlalu direkomendasikan karena dia kan tetap harus menghirup aroma tubuh dari ibu ya, gitu biar mengenal ibunya. Kalaupun memang diperlukan, bisa aja dioles di badan ibunya di bagian mana yang bayinya itu tetap menghirup. Misal di baju ibunya, nanti kan bayinya tetap menghirup kayak gitu. Tapi peppermint sih sebenarnya belum, ini nggak rekomen buat bayi sih yang aku tahu. Jadi dia itu boleh digunakan mulai dari anak usia 7 tahun kalau nggak salah. Jadi bisa transfer lewat ibunya ya kalau pakai peppermint untuk Iya. anaknya. Wah, ini kata Mbak Dia nih, enak kalau lagi mens dioles-oles di pinggang bawah dan perut bagian bawah. Emang Bener, Mbak. semeriwing rasanya. Iya, bisa buat pijit-pijit juga Mbak, sambil dipijit-pijit ya Mbak. Apalagi ada yang mijitin ya, lebih enak lagi sih. Kalau suami aku tuh sukanya ditaruh di ini masker. Jadi kan dia bilang kalau pakai ini ditetesin di masker itu enak katanya udaranya jadinya kan nggak terbatas sama masker. Terus kalau tiap pagi itu udah ditetesin belum gitu kan? Bingung tetesin apa? Oh ternyata minta oil sekarang. Mau aja ke depannya kan bisa lebih support lagi. Iya, Nyobain bener, peppermint. bener, support suami lebih penting. Oh, buat di kepala bisa juga ya Mbak Rin ya, ke Bisa sampo. ditetesin ya Mbak ya, di crown, di sini di ubun-ubun. Ngangkat ketombe juga nggak peppermint itu? Aku taunya Biasanya kalau kan ada kandungan ini ya. ya, kalau aku lihat kalau di ingredient sampo anti ketombe gitu iya, tapi aku belum tahu deh kalau peppermint itu biasanya bisa juga deh kalau nggak salah dicampur di shampoo DIY-nya buat bikin rambut sehat sih, biar mengkilat rambutnya. Kalau rambut berwarna aman Kak? Aku belum pernah sih rambut berwarna, belum pernah warnain rambut juga, jadi masih belum tahu. Belum ngalamin ya. Biasanya karena apalagi tuh DIY-nya biar bisa kita sharing Kalau di gitu kan. paling Untuk kayak apa? shampoo itu biasanya aku pakai lavender, cedarwood, peppermint. Aku campurin di Hmm. shampoo. Terus bikin, kadang kalau lagi nggak malas bikin bath bomb buat di kamar mandi gitu, buat mandi gitu. Jadi bath bombnya itu ditetesin lavender sama peppermint buat mandi. Itu sih, sama paling ditaruh di ini, taruh di kapas, sama di, kan kalau di kamar mandi itu kan aku nggak ada ini colokan listriknya ya. Paling aku pakai di kapas, Iya. taruh di apa, tetesin peppermint itu aku taruh di pinggir apa, kan ada tempat buat sabun-sabun gitu, aku taruh di situ biar kamar mandinya wangi. Hmm. Jadi wangi min-min juga masuk kamar mandi. Hmm. Bisa dicoba nih main ke rumahnya Kila kan. Langsung ke Boleh. WC-nya. Dia mandi ya kan. Kalau untuk diminum bisa nggak ini Kak Rana ya? Diminum kayaknya enggak deh, soalnya ijitnya YL itu kan cuma sebagai aromaterapi sama kecantikan. Mm-mm. Ada ini buat diminum sih. Tetesan untuk minumnya. Yang bisa diminum cuma satu, Ningsia. Isi ya. Oh iya, itu enak banget. Kemarin aku ada beli berapa saset. Itu enak banget. Kalau resep diskus, aku biasanya itu kayak pagi itu suka lemon, peppermint.
itu buat bangunin orang-orang yang lagi males bangun tuh. Langsung Perpaduannya ya. nyium wanginya serang kan seger langsung bangun. Seger wanginya. Jadinya moodnya juga jadi bagus kan ngirup itu pagi-pagi. Jadi mood uplifting. Kalau Mbak Kiki biasanya diskus apa aja? Kalau aku sih karena memang belum ini kan untuk diffus, cuma aku lebih sukanya peppermint ini sih sama PPP itu untuk promil aku. Cuma emang tuh perpaduannya enak juga kalau habis pakai PPP kan, dioles-oles, terus sambil dihirup kan, di tangan gini, terus tetesin peppermint lagi, tambah seger kalau habis mandi. Iya. Terus apa lagi ya? Gitu. Mbak Kiki punya pengalaman apa lagi selain itu? Maksudnya selain di masker gitu, peppermint. Kalau aku sih cuma itu. Mungkin Aku ada sih Mbak Mbak. rutinnya emang pakai di itu masker sih Kak sekarang ini. Karena aku nggak betah pakai masker kan di sini tuh kayak nafas kan tertekan gitu. Cuma kalau ada peppermint itu kayaknya nafasnya lebih luas gitu rasanya. Kayak biasa di pegunungan ya. Iya, jadi kayak nggak terbatas sama masker itu aja kalau udah ditetes peppermint. Berarti nggak usah jauh-jauh ke puncak. Ya apalagi lagi banyak corona kan di rumah aja Nggak, tetes peppermint langsung berasa di puncak. udah berasa di puncak. Kayaknya emang salah satu oil yang harus ada ya. Dari mbak-mbak nih bilang peppermint itu harus definitif kudu ada. Makanya peppermint ini ada di PEP. Jadi memang oil wajib. Selain lemon, lavender, arsi, peppermint wajib. Di oil yang paketan everyday itu juga ya ada ya peppermintnya mbak. Ada peppermint. Everyday juga hampir sama kayak ini kok, hampir sama kayak PPP, cuman bedanya dia nggak ada diffusernya. Hmm. Waduh, kata Mbak Santi, suamiku bisa bete seharian kalau peppermint habis dan istrinya pas kehabisan. Berarti harus Oh, nyetok ya Mbak Santi ya. berarti langsung belanja 400 PV, Mbak. Peppermint. Memang ini kata Mbak siapa ya? Dari Secret Aroma bilang peppermint seger di diffuse sama oil apa aja. Iya, karena dia single lah, Nyambung. jadi bisa didiskus apa aja. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu bagian yang diambil dari peppermint itu adalah bagian arterialnya, yaitu kayak daun, bunga, sama kuncup bunganya. Tuh. Terus warnanya itu biasanya dari kuning jernih hingga hijau. Warna daun peppermintnya. Jadi dari Oh warna gitu. kuning sampai warna hijau kuncupnya. Dari warna itu Kuncupnya. Dari warna kuning sampai warna hijau. khasiatnya beda-beda nggak itu kadarnya kalau beda warna gitu Kak? Sama sih, khasiatnya sama. Cuman kan memang apa peppermint ini kan khasiatnya sama. Jadi dia tuh yang diambil tuh biasanya kalau yang aku lihat kalau nggak salah daunnya deh. Daunnya, jadi daunnya itu kan nanti ada kuncupnya tuh. Nah, dari kuncupnya itu kan warnanya macam tergantung faktor alam di mana tempat peppermint itu ditanam. Kalau yang ini yang kita punya ini kan oilnya warna hijau ya Kak ya? Agak hijau, ada hijau-hijau gitu. Daun sih biasanya, jadi bagian arterial tuh kayak daun, bunga, atau kuncup. Jadi kayaknya lebih banyak daunnya deh, karena manfaatnya kayaknya dari daunnya sih daun mint. Daun mint.
Kalau beli daunnya aja itu nggak berasa banget, tapi kalau udah jadi oil itu baru berasa banget kayak ekstraknya gitu. Iya. Kalau daunnya kan belum, maksudnya kadar itunya kan belum kerasa ya, belum apa, karena dia Mm-mm. masih apa, belum benar-benar murni gitu. Walaupun daunnya memang murni, tapi kan belum dipisah antara daun, terus nanti ada airnya, ada minyaknya gitu. Kalau di YL ini kan memang yang diambil minyaknya, ekstraknya. Jadi Jadi disuling jadi gitu ya, makanya berasa banget dia. Oh, kata Mbak Santi nih, pada notice nggak sih peppermint ada kayak aroma manis-manisnya gitu? kalau aku sih nggak ini sih Mbak, nggak, kalau nyium peppermint nggak ada manis-manisnya sih, jadi cuma memang berasa daun mint aja. Jadi kayak berasa pedes aja sih kalau aku, pedesnya tapi pedes seger, gimana ya, kayak permen Mentos deh. Iya, permen Mentos. Wanginya wangi permen Mentos. Cuman emang kadang-kadang sih aku kehirup itu kayak ada rasa, ada titik manisnya gitu. Walaupun sekilas-sekilas. Aku pernah itu Mbak Santi. Gak tahu bisa ngerasain itu juga. Soalnya di sini memang oilnya benar-benar murni sih, nggak ada campuran apa-apa, tapi nggak tahu di Pak. Ya bener Mbak, ada manis-manisnya dikit. Cobain langsung ya. Ada manis-manisnya. Lot nomor berapa peppermint aroma manis? Emang ini ada beda-beda gitu ya kayak? Iya, kalau aku di lot 93401 nih, lot aku nih, saya Oh iya. Oh iya benar. 93401. Kalau yang seger waktu itu yang punya Mami Kos 93400 kalau nggak salah. Oh yang punya aku Yang juga 93401. jadi begitu dipakai tuh langsung berasa dingin gitu. Kalau misalkan kita oles jadi human diffuser gitu langsung berasa dingin. Iya kalau aku sendiri sih nggak berasa panas sih kalau aku di kulit. Oh, Karena beda-beda kan ya sensasi tiap orang ya kak ya. jadi kalau emang di kulit berasa panas berarti kan kulit dia sensitif. Biasanya memang harus didilut pakai V6 atau VCO atau rosehip oil, itu nggak apa-apa. Coconut oil, ya VCO itu. Karena kadar kulit orang kan beda-beda, ada yang sensitif, ada yang Iya. kulit badak ya katanya ya. Jadi apa, Iya oilnya yang panas tebal. itu nggak berasa gitu. Nah kayaknya aku masuk yang itu deh yang kulit itu. Kayak kulit badak nggak berasa panas. Oh, SSL kalau kata Kak Mbak Rina nih, SSL oil karena murni dari tanamannya, jadi wanginya ya akan beda-beda gimana tanamannya. Jadi nggak Iya. bisa direkayasa kayak produk sintesis yang wanginya cuma satu macam aja. Hmm. Jadi ada keunikan sendiri ya dari setiap botol oil Setiap botol peppermint es itu itu ada beda-beda. keunikan sendiri. Mm-mm. Gimana tanaman itu ditanam, karena IL itu kan banyak ya perkebunannya ya. Mm-mm. Tuh, jadi di apa, banyak, wanginya pun beda-beda gitu loh. Saking banyak kebutuhan peppermint, untung aja ya Kak, bukan tipe tumbuhan yang lama gitu kan. Panennya kalau lama, waduh. Bener kata Mas Hans tadi, harus di ini nih, langsung IR kan. Iya, makanya Mbak Santi, ayo Mbak, IR 400 Mbak. Amin tuh katanya. Amin. Aku juga amin.
Seru nih siang-siang ngomin, ngebayanginnya aja kan udah ada min-minnya gitu. Mbak Iya. Santi belum makan, sambil makan makan siang bisa kerasa minnya nih. Apalagi campur ini Mbak, es lemon plus daun mint. Wah, makin seger itu. Dijamin langsung melek. Yang ngantuk-ngantuk jadi melek kan siang-siang. Hmm, iya, peppermint juga kayak ASI. Jadi kata Mbak Santi kan, sensasi yang ditangkap indera penciuman orang beda-beda juga kan, tergantung kondisi fisik sama psikologisnya. Oke. Tapi oil itu begitu kita taruh begitu kita hirup atau kita oles itu dia 20 detik langsung reaksi. Hmm. Oh, 20 detik ya langsung kerasa. Iya, jadi dia langsung masuk ke sistem kita gitu loh. Ke sistem. Jadi dia kayak langsung masuk ke pusat limbik, nanti dari situ sama dia diproses. Kalau Kak Ratna selalu aktivasi dulu sebelum aplikasinya atau Iya, langsung. harus diaktifasi dulu. Jadi harus diaktifkan dulu. Begitu Iya. diaktifkan 3 kali, harus dia langsung dihirup atau dioles. Kalau di infus mah nggak perlu diaktifasi, langsung tetes aja. Peppermint bikin kenyang. Kata Mas Andi. Kenyang banget kalau ngirupnya sambil makan nasi. Sama Rina. Jadi pengen oles peppermint. Ayo Mbak, sambil hirup-hirup peppermint ya. Sama kalau lagi ini ya, lagi tersumbat kan hidung. Enak banget ngirupnya. Jadi kayak lancar. Iya, bikin lega. Mm-mm. Sugar craving. Sugar craving itu apa Mbak Santi? Peppermint taruh di pergelangan tangan, beneran bisa ngurangin sugar craving. Apa ya? Pergelangan tangan ngilangin sugar craving. Sugar gula. Craving apa mbak? Ya boleh nih Mbak Santi nge-share dulu informasinya. Boleh nanti japri mbak. Yang yang diet, yang diet. Yang diet. Cium peppermint aja. Katanya tadi udah kenyang tuh cium peppermint. Malah bikin lapar, kayak pengen makan ini, mentol. Kalau diaktifasi terus ditaruh di pergelangan tangan di nadi, terus di mana lagi Kak? Di sini ya, baru di Kalau belakang kuping. biasanya tuh peppermint itu dipakainya jadi begitu diaktifasi, aku taruh di Mm-mm. tengkuk, Oh, kepala, tengkuk. nih di ini crownnya nih di ubun-ubun ya namanya ya, sebelah sini, Mm-mm, pundak, sama ini di pergelangan tangan. Udah sambil dihirup-hirup di telapak tangan gitu aja sih. Atau mumpung ada Mbak Rina, ada yang lain nggak Mbak tempat buat pakai gitu peppermint? Bener banget nih Mbak Rina bilang kan, peppermint itu biasanya oil yang bikin kaum lelaki suka. Essential Iya. oil. Ya itu aku banget tuh. Suami jadi tertarik gara-gara peppermint. Bisa meluluhkan semuanya ya Mbak ya, peppermint ini.
Oh, di pentiliner bisa juga ya Mbak Santi ya? Pedas gitu nggak rasanya kalau dikasih di pentiliner? Tapi semeriwing juga ya kerasanya jadinya di bawah. Kalau itu aku belum pernah coba. Cobain kayak Mbak Santi tuh Kak. Biar kerasa semeriwing katanya. Oh, masih kerasa dari jam 6 dipakai sampai sekarang masih kerasa ya semeriwingnya kalau dipakai di pentiliner. Boleh dicoba besok kalau pergi-pergi. Iya, jadi kerasa herbalnya sih kalau ditetesin itu. Biar tetap wangi ya, Mbak. Oh gitu, diaktifasi, tetap diaktifasi ya kalau di pentiliner, tetap ditetesin di tangan, terus diaktifasi, baru di bleberin. Oh, bleberin. Dituin ke pentinya. Ngebayangin aja udah adem banget ya Mbak Santi, Mbak Rina, karatan. Gimana nyobainnya nih? Bener. Aku jadi inget Afra kemarin. Gara-gara dia Kenapa bilang tuh? kalau pergi-pergi rada nggak enak gitu badannya, langsung cium-cium Mm-mm. pepper aja gitu. Langsung happy. Tapi di kantor juga kalau dipakai peppermint, lewat aja tuh orang udah, ih pakai apa nih min gitu kan, peppermint gitu. Langsung suruh beli-beli dong gitu. Langsung deh. Tapi dari yang menghirup kayak gitu kan orang juga jadi berasa, jadi tertarik ya Kak ya. Mm-mm. Kalau yang kita pelajarin kan kita gimana caranya orang itu juga merasakan Iya, dari rasa oil-oil itu sendiri. Oh pas head juga bisa Mbak Santi. peppermint itu punya efek mencerahkan nggak sih Mbak Rina? Mbak Rina masih online nggak ya? Atau Mbak-mbak Masih. bisa nggak sih dipakai di krim gitu bikin biar bikin kulit cerah gitu? Begah go away. Iya langsung keluar semua. Kalau pakai itu peppermint. Mencerahkan gitu maksudnya dipakai ke wajah gitu Kak. Mm-mm. Bisa nggak sih? Kalau nggak salah yang scrubnya itu juga scrub dari YL juga ada kandungan peppermintnya kan ya kalau aku baca. Oh iya benar-benar satin mint, benar-benar itu. Iya. Berarti bisa kali ya dipakai buat krim, bikin krim DIY krim, Royal Night Cream, Iya. peppermint, pakai frankincense sama geranium. Kalau kayak gitu dicampurnya pakai apa tuh? Recommended yang natural gitu juga Kak. Rosehip oil. Kalau aku bikinnya pakai rosehip oil, kan aku punya tuh oil rosehip oil yang kecil gitu, pakai itu aja sih, Mm-mm. ditetesin, terus tetesin apa? Kalau tergantung sih kita mau oil apa. Gitu. Tuh. Bisa tuh Kak dicoba kata Mbak Santi. Boleh. Nanti share deh pengalamannya. Ya udah Mbak Kiki, aku boleh live nggak? Akila ingin mau pipis dia.
Iya, iya, nggak apa. Bentar. Ibu-ibu dilanjut dengan Mbak Kiki ya. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Karina udah share pengalaman. Oh, bisa juga ya Mbak ya peppermint ditetesin ke body wash sama sampo. Wah, bisa aku coba juga nih nanti. Belum pernah nyoba untuk di body wash sama di samponya. Terima kasih nih untuk mbak-mbak yang udah mau gabung dan udah mau share juga pengalaman masing-masing. Jadi kita bisa tambah tahu nih manfaat oil the best peppermint ini. Banyak khasiatnya. Jangan lihat kecilnya, tapi banyak khasiatnya. Untuk kita hirup jadi aromaterapi dalam diri kita. Terima kasih Mbak-mbak yang telah bergabung di waktu jam istirahat, makan siang, dan sholat zuhurnya. Semoga apa yang kita sharing bisa bermanfaat untuk kita semua. Makasih ya Mbak-mbak udah gabung. Bener, nggak sia-sia kalau beli peppermint ya Mbak Santi ya. Sangat banyak manfaatnya. Terima kasih semuanya.